Anjing tidak pernah pura-pura soal cinta, kata Elena dulu, dan Tyson membuktikan bahwa dia benar. Ia mencoba mencakar kayu ek yang keras dengan seluruh tenaganya. Pemakaman di pemakaman Pine Valley berlangsung dengan tertib seperti militer, sampai tiba-tiba anjing German Shepherd itu melompat ke peti mati pemiliknya. Cakar-cakarnya robek dan berdarah saat ia mencakar panik permukaan kayu mengilap itu. Tangisannya yang putus asa menembus udara Oktober yang dingin seperti jeritan di malam hari. "Kendalikan anjing itu," teriak kepala polisi Morales. Tapi Tyson melawan setiap tangan yang mencoba menariknya. Bendera Amerika yang menutupi peti mati petugas Marco Herrera sekarang ternoda bekas cakaran berdarah. Elena Herrera meletakkan tangan gemetar di perut hamilnya. "Biarkan dia mengucapkan selamat tinggal," bisiknya. Meskipun suaranya pelan, semua orang mendengarnya. Tapi Tyson bukan sedang mengucapkan selamat tinggal. Mata ambernya bersinar dengan sesuatu yang mendesak. Ia mulai mengelilingi peti mati, mengeluarkan suara-suara aneh dan lembut yang membuat merinding petugas Armando. "Buka petinya," kata Elena tiba-tiba. "Buka sekarang juga." Kerumunan terdiam. Kata-katanya menggantung di udara seperti kabut, tidak bisa diabaikan. Tangannya, yang tadi gemetar karena duka, kini teguh dengan tekad. Pengalamannya sebagai perawat mengambil alih, menembus kabut kesedihan. Ada sesuatu pada perilaku Tyson yang menyentaknya untuk bertindak. Kapten Andres Rios melangkah maju. Seragam birunya tampak rapi sempurna, meski keringat menetes di dahinya. Rasa bersalah karena telah memerintahkan misi yang berujung seperti ini menekan dadanya. "Elena, kita tidak bisa," katanya. Ia dipotong Elena menunjuk ke Tyson. "Lihat dia." Anjing itu tidak lagi menangis. Sebaliknya, dia berjalan pelan dan hati-hati mengelilingi peti, selalu berlawanan arah jarum jam. Darah dari cakarnya menodai rumput. Napasnya teratur dan pendek, seolah-olah dia mendengar irama yang hanya dia yang tahu. Sofia, putri Marco dan Elena, yang berusia 6 tahun, menarik gaun ibunya. "Mama, kenapa Tyson menghitung?" Kata-katanya yang polos membuat semua orang merinding. Dia benar. Rintihan Tyson mengikuti pola. 3 pendek, 3 panjang, 3 pendek. Armando Torres, veteran perang Vietnam, menyusup di antara kerumunan. Wajahnya pucat, seperti hantu. "Aku pernah lihat ini," katanya dengan suara parau. "Tahun 68 anjing kami, Duke, juga begitu. Thompson dikubur hidup-hidup dalam reruntuhan terowongan. Anjing itu menyelamatkan nyawanya." "Anjing bisa merasakan hal yang kita tak bisa," bisik seseorang. Kepala polisi Morales mengepalkan rahangnya. Ledakannya, wajah Marco, lukanya parah. Tak ada yang perlu melihat keadaannya seperti itu. "Aku perawat," kata Elena, suaranya bergetar penuh emosi. "Aku sudah lihat yang lebih buruk, dan sekarang Tyson sedang mencoba memberitahu kita sesuatu." Orang-orang berkumpul lebih dekat, sesama petugas membentuk barisan rapat di sekitar makam. Beberapa berdoa dalam hati. Yang lain hanya memandangi Tyson. Kekhawatiran makin terlihat di wajah mereka. Ekor anjing itu kaku. Telinganya menempel ke kepala, seluruh tubuhnya tampak siap meledak karena tegang. Detektif Valeria Delgado, yang pernah menjadi rekan Marco, berdiri di samping Elena. "Pak," katanya lembut, "kalau masih ada kemungkinan sedikit pun..." Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. "Tidak perlu." Tyson telah berhenti bergerak. Sekarang ia duduk di kepala peti, meletakkan satu cakar berdarah di atas bendera yang dilipat. Lalu, mengejutkan semua orang, ia berbaring, persis seperti saat ia dilatih untuk menjaga sesuatu yang sangat penting. Direktur pemakaman, Carlo Navarro, yang telah melihat segalanya selama 40 tahun, berdeham. "Ini melanggar prosedur. Kondisi jenazah." "Buka," kata kepala Morales tegas.
Suaranya penuh wibawa, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam, mungkin harapan atau mungkin ketakutan. Kalau anjing itu salah, lanjutnya, aku yang tanggung jawab. Tapi kalau dia benar, para pekerja saling berpandangan, lalu mulai bergerak perlahan. Bendera dilepas dengan hati-hati. Suara kait yang dibuka terdengar seperti tembakan dalam keheningan. Saat tutup peti terangkat, Tyson pun berdiri. Setiap otot dalam tubuhnya fokus pada orang di dalamnya. 3 tahun sebelumnya, pusat pelatihan K9 di Aurora tampak biasa saja dari luar. Hanya gedung pemerintah dengan pagar kawat. Tapi di dalamnya, petugas Marco Herrera akan bertemu rekan yang akan mengubah segalanya. Dia punya trauma emosional yang berat, kata Sersan Carmen Lopez saat mengantar Marco menyusuri lorong yang dipenuhi gonggongan anjing. Tapi satu kandang terasa sunyi. Tyson kehilangan pelatihnya 6 bulan lalu, petugas Matteo Chen, orang baik. Mereka disergap saat penggerebekan narkoba. Chen tak selamat. Marco menatap lewat pagar dan melihat German Shepherd itu berbaring diam di pojok. Tyson tidak mengangkat kepalanya. Bulu hitam coklatnya yang dulu mengilap kini tampak kusam dan mangkuk makanannya masih penuh. Dia tak mau bekerja sama dengan siapapun, jelas Lopez. Kami sudah coba 4 pelatih berbeda. Dia hanya menutup diri. Departemen sedang mempertimbangkan untuk mempensiunkannya. Mungkin dijadikan peliharaan. Siapa nama lengkapnya? Tanya Marco. Tyson-Emilian von Steinberg, jawab Lopez. Ayahnya berasal dari Jerman. Dia dulu yang terbaik di unit kami. Chen biasa memanggilnya Tyson. Marco menatap anjing itu yang masih belum bergerak. Di mata Amber yang lelah itu, sebagian tersembunyi di balik telinga yang menunduk, Marco melihat kesedihan yang dalam. Dia pernah melihat ekspresi yang sama di cermin setelah kehilangan rekan sendiri dalam baku tembak 5 tahun lalu. Beri aku 4 minggu, kata Marco. Lopez mengangkat alis, yang lain menyerah setelah 1 minggu. Berarti mereka tidak cukup butuh dia, ujar Marco sambil berbalik dari kandang. Nenekku dulu bilang, Tuhan menyatukan jiwa saat mereka saling membutuhkan. Dulu dia bicara soal anjing-anjing di peternakannya, tapi menurutku itu juga berlaku di sini. Minggu pertama itu adalah tantangan terbesar dalam 12 tahun karier Marco. Tyson bertingkah seperti Marco tidak ada. Ia tidak mau makan saat Marco ada dan mengabaikan semua perintah, baik dalam bahasa Inggris maupun Jerman. Tapi Marco dibesarkan di peternakan kakeknya di Montana, di mana ia belajar menghadapi kuda dengan kesabaran, bukan paksaan. Setiap pagi Marco datang lebih awal. Ia duduk di dekat kandang Tyson, membaca berita olahraga dengan suara lantang. Broncos kalah lagi, katanya santai. Kamu mungkin bukan penggemar karena kamu dari California, tapi kupikir kamu tetap harus tahu apa yang terjadi di sini. Setiap malam, dia meninggalkan kaos dalamnya di dalam kandang dan mengambilnya lagi keesokan paginya. Ia makan siang di lantai beton, punggungnya bersandar ke pagar kawat, tak pernah mencoba menyentuh Tyson atau memberinya perintah, hanya menemaninya. Pada hari ke-10, sesuatu berubah. Saat Marco sedang membaca tentang pertandingan Rockies, ia mendengar suara di belakang. Tyson bergerak, hanya beberapa langkah, tapi itu tanda pertama. Anak baik, kata Marco pelan, tanpa menoleh, santai saja. Perkembangan besar datang di minggu ketiga. Sebuah panggilan darurat masuk. Amy Chen, gadis berusia 4 tahun, hilang dari halaman belakang rumahnya di Green Valley Ranch. Tim pencari sudah berada di luar selama 6 jam. Suhu mulai turun. Waktu sangat krusial. Saat Marco bersiap untuk berangkat, dia mendengar suara lirih dari kandang Tyson. Anjing itu berdiri, telinganya tegak, memperhatikan Marco yang sedang bersiap. Kau mau membantu? Tanya Marco. Untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ekor Tyson bergerak. Bukan goyangan penuh, tapi sebuah isyarat. Lopez tampak ragu. Dia sudah lama tidak bertugas. Mungkin dia belum siap.
"Dia siap," jawab Marco dengan tegas, meskipun dia sendiri belum sepenuhnya yakin. "Benar, nak." Mereka memasukkan Tyson ke dalam kendaraan K9. Marco membawa selimut milik Amy untuk mencium baunya. Begitu Tyson menciumnya, pelatihan dan instingnya langsung aktif. Ia berubah menjadi anjing yang berbeda, waspada, fokus, siap. Wilayah pencarian luas dan sulit, penuh bangunan baru. Anjing lain sudah mencari di tempat-tempat yang jelas. Tapi Tyson punya pendekatan berbeda, hati-hati, penuh tekad, seolah ia harus membuktikan sesuatu. Setelah 2 jam di dekat terowongan pembuangan yang dianggap terlalu berbahaya, Tyson memberi sinyal. Marco mempercayainya. Mereka menemukan Amy terjepit di belakang jeruji, kedinginan, ketakutan, tapi masih hidup. Amy mengikuti seekor kelinci dan tersangkut. Para medis datang dan membungkusnya dengan selimut. Ibunya, yang juga bernama Chen, menangis lega. Marco merasa itu bukan sekadar kebetulan. Malam itu Marco duduk di luar kandang Tyson seperti biasa. "Kau hebat hari ini," katanya pelan. Tyson mendekat ke pagar dan, untuk pertama kalinya, mendorong hidungnya melalui kawat. Marco mengulurkan tangan perlahan, membiarkan Tyson mencium, lalu dengan lembut menggaruk di belakang telinganya. Tyson memejamkan mata dan bersandar pada sentuhan itu. "Aku tahu kau merindukannya," bisik Marco. "Aku tahu seperti apa rasanya, tapi kau dan aku, kita punya tugas. Tugas penting. Bagaimana menurutmu?" Kali ini ekor Tyson benar-benar bergoyang. Sejak saat itu mereka jadi satu tim. Tyson tinggal bersama Marco dan istrinya, Elena, yang saat itu sedang hamil 3 bulan. "Satu mulut lagi untuk diberi makan," canda Elena, tapi ia jatuh cinta pada Tyson dengan cepat. Tyson akan berbaring di sampingnya di sofa, meletakkan satu cakar lembut di perutnya. "Dia tahu ada bayi di sana," kata Elena penuh takjub. "Lihat betapa lembutnya dia." Hari-hari mereka mengalir dalam ritme yang hampir suci. Jam 5 pagi mereka mulai jogging. Setelah itu sarapan, Tyson mengunyah makanannya, sementara Marco membuat telur. Lalu mereka pergi bekerja bersama. Tyson selalu di depan, hidung keluar jendela, telinga melambai tertiup angin. Sore harinya mereka berlatih di taman sebelum pulang makan malam. Malam hari, Tyson beristirahat setia di kaki tempat tidur mereka. Suatu malam, saat Tyson dengan hati-hati mengendus halaman belakang selama latihan, Marco berkata pada Elena, "Dia menunjukkan padaku arti kesabaran yang sesungguhnya. Chen melatihnya dengan luar biasa, tapi Tyson mengajarkanku bahwa selalu ada ruang untuk berkembang." Petugas senior mulai menyadari ada yang berubah. "Anjing itu kembali bersemangat," kata petugas Javier Ortega. "Dia tak perlu menyelesaikan kalimatnya. Semua tahu kapan semangat itu pernah padam." Itu terjadi setelah kelahiran Sofia. Sejak pertama kali bayi itu pulang, Tyson jadi pelindung diamnya. Ia akan berdiri di samping ranjang bayi, matanya tajam, telinganya peka terhadap setiap gerakan. Saat Sofia menangis, Tyson akan berjalan ke kamar Marco dan Elena dan dengan lembut menyenggol mereka. "Lebih baik dari monitor bayi," canda Elena. "Lelah tapi bersyukur. Dia lebih mencintaimu daripada bacon," katanya suatu kali pada Marco setelah melihat Tyson melewatkan camilan favoritnya demi terus mengawasi pemiliknya. Tapi ini lebih dari sekadar kasih sayang. Ini soal kepercayaan, tujuan, dan ikatan sunyi di antara mereka. Tyson menemukan hidup baru dan Marco pun menemukan sesuatu yang mendalam. Menjadi rekan bukan hanya soal tugas, itu tentang selalu hadir apapun keadaannya. Itu berarti tetap percaya satu sama lain, bahkan saat segalanya tak masuk akal. "Kalian saling menyelamatkan," kata Sersan Lopez suatu kali, melihat mereka bergerak seirama saat latihan. Kadang yang retak bisa bersatu dengan sempurna dan jadi lebih kuat dari sebelumnya. 3 tahun kemudian, Tyson berdiri di samping makam yang diyakini milik Marco.
mencoba sekali lagi melindungi rekannya. Tapi kali ini bukan anak hilang atau tersangka berbahaya. Ancaman kali ini adalah kesalahan besar yang bisa mengubur Marco selamanya. Saat peti mulai dibuka, semua tahun pengabdian, kesetiaan, dan insting Tyson akan menghadapi ujian terberat. Hidung yang telah melacak begitu banyak nyawa, hati yang pernah belajar percaya kembali, kini merasakan sesuatu yang luput dari semua orang. Marco Herrera tidak ada di dalam peti itu. Dan Tyson tidak akan berhenti sampai dia membawanya kembali. Tutup peti berderit terbuka sangat lambat. Tiap inci mengungkap lebih banyak seragam upacara di dalamnya. Sinar matahari menyorot lapisan satin. Bau bahan kimia dan tanah memenuhi udara. Elena menggenggam tangan Sofia erat, begitu erat hingga gadis kecil itu merengek, tapi keduanya tak berpaling. Tubuh di dalam tampak tenang, tangan tersusun rapi, medali berkilau. Sebuah kain upacara menutupi wajah, seperti biasa pada petugas yang gugur bertugas, terutama jika luka di wajah parah. Tapi Elena sudah tahu, sebelum kain itu dibuka, ia bisa merasakannya. Tubuhnya salah, posturnya lebih kecil, jari-jarinya terlalu halus. Kepala Polisi Morales mengangguk pelan dan Direktur Pemakaman dengan tangan gemetar mulai mengangkat kain itu. Begitu wajah terlihat, desahan mengejutkan terdengar dari kerumunan. "Itu bukan Marco," kata Elena, suaranya pecah seperti es yang retak di danau. "Itu bukan suamiku." Wajah itu milik petugas David Russo. Ia lebih muda, tubuhnya lebih ramping, ada bekas luka di dagunya yang pernah diceritakan Elena. Janda David, Valeria, sedang berduka di makam lain. Mendengar keributan, dia bergegas ke sana. David, teriaknya, menyibak barisan seragam, gaunnya tersangkut saat ia berlari. "Ada apa? Kenapa David?" Ia melihat tubuh itu dan menjerit. Tyson, yang sebelumnya sangat diam, kini mengibas-ngibaskan ekornya sedikit. Bukan karena senang, tapi sebagai tanda konfirmasi. Dia tahu ada yang salah. Darah masih menetes dari cakarnya yang robek. Tapi Tyson duduk tenang, menatap manusia di sekelilingnya, seolah berkata, "Nah, sekarang bagaimana?" Kepala Morales langsung meraih radionya. "Ini Morales, saya butuh verifikasi semua petugas dari penembakan di gudang. Periksa ulang semuanya, sekarang juga." Suaranya tegas, wajahnya pucat di bawah topi dinas. "Dan hubungi rumah sakit Street, Joseph." Elena menyingkirkan emosinya, langsung kembali ke naluri perawatnya. 3 petugas tertembak, 2 meninggal di tempat, 1 sedang dibawa ke rumah sakit. "Kalau David di sini," kata Detektif Delgado, "Marco mungkin masih di luar sana." Elena sudah berlari ke mobilnya. "Tunggu!" teriak Kapten Rios, tapi suasana sudah berubah jadi kekacauan. Para petugas berlari ke kendaraan, keluarga menjerit ketakutan. Wartawan yang sebelumnya tertahan di balik pagar mulai maju, kamera berkedip-kedip. Armando Torres, seorang veteran perang Vietnam, berlutut di samping Tyson dan memeriksa cakarnya yang terluka. "Ini perlu dirawat," gumamnya kasar sambil mengeluarkan sapu tangan untuk menekan luka. "Tapi aku punya firasat anjing ini belum selesai untuk hari ini." Ponsel Elena bergetar di sakunya, tangannya gemetar saat mencoba mengangkat. Layar menampilkan Rumah Sakit Saint Joseph. "Ya, ini Elena Herrera," katanya cepat. Sebuah suara tenang tapi ragu terdengar. "Nyonya Herrera, saya Dokter Patricia Dominguez. Kami menerima pesan dari kepolisian tentang kemungkinan kesalahan identifikasi pasien. Kami butuh Anda di sini secepat mungkin." "Apakah Marco masih hidup?" Elena bertanya dengan suara penuh harapan yang gemetar. Hening sejenak. "Ada seorang pasien di ICU kami, tidak dikenal, terdaftar sebagai John Doe nomor 3. Dia dibawa setelah insiden di gudang. Luka di wajahnya terlalu parah untuk dikenali, dan dalam kekacauan, dia terdiam 1 jam.
Nyonya, kami butuh anggota keluarga untuk memastikan. Bisakah Anda datang sekarang? Kami datang, jawab Elena menggenggam tangan Sofia. Tyson meskipun terluka, pincang mengikuti mereka. Perjalanan 20 menit ke rumah sakit terasa seperti seumur hidup. Kepala Polisi Morales mengatur pengawalan penuh, sirene membelah jalan. Di dalam SUV, Elena memeluk Sofia erat, sementara Tyson bersandar pada mereka. Tubuhnya hangat dan tenang. Petugas Martinez menyetir. Kapten Rios berbicara di radio, mengordinasikan dengan staf rumah sakit. Elena menoleh padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanyanya, meski ia sendiri tak yakin ingin tahu jawabannya. Rios menatapnya. Itu kekacauan total di gudang. 3 petugas jatuh, tersangka berlarian kemana-mana. Tim medis kewalahan. 2 dinyatakan meninggal di tempat. Tapi dalam situasi seperti itu, ia menghela napas. Jasad dipindahkan, label hilang. Itu bencana yang menunggu terjadi. Seseorang seharusnya memastikan. Suara Elena jadi lebih tajam. Seseorang seharusnya memeriksa ulang. Benar sekali, aku Rios. Kegagalan ini tanggung jawab kami, termasuk saya. Mereka tiba di rumah sakit Saint Joseph. Pintu masuk trauma dipenuhi kendaraan aparat. Dr. Dominguez, wanita berusia 50-an dengan tatapan lembut dan kacamata tipis, menyambut mereka. Petugas keamanan bergerak untuk menghentikan Tyson, tapi tatapan Elena membuat mereka mundur. Dia tahu ada yang salah, dia ikut masuk. Mereka diarahkan ke ICU, lorong penuh monitor berkedip dan mesin sunyi. Di ujung lorong, sebuah ranjang dikelilingi tirai. Dari balik kaca, Elena melihat pasien itu. Wajahnya dibalut perban, selang pernapasan terpasang, mesin berdengung pelan. Dia dalam kondisi koma induksi medis, jelas Dr. Dominguez. Dia mengalami trauma kepala berat. Rekonstruksi wajah akan dibutuhkan. Tidak ada ID. Lencananya hancur, dompetnya hilang dalam kekacauan. Suaranya melemah dibebani penyesalan. Elena melangkah mendekati kaca. Bentuk tubuh itu familiar. Postur, bahu, bentuk tangan, matanya menangkap bekas luka kecil di lengan kiri yang diingatnya dari kecelakaan latihan bertahun lalu. Tapi ia butuh lebih dari sekadar ingatan. Boleh aku masuk? Tentu, jawab dokter. Dominguez, tapi Elena sudah melangkah ke dalam. Tyson mengikutinya, mengabaikan semua larangan soal sterilisasi. Tyson langsung menuju ranjang. Ekornya kini bergoyang kencang. Ia mengangkat 2 kaki depannya ke pinggiran ranjang, mendekat dan mulai mengendus. Lalu ia meletakkan kepalanya lembut di dada pria itu dan mengeluarkan rintihan pelan. Suara yang sama setiap kali Marco pergi tanpanya. Lutut Elena hampir lemas. Itu dia, bisiknya. Ia meraih tangan Marco di antara kabel dan selang, menggenggam erat. Benar-benar dia, hatinya dipenuhi rasa lega. Tapi ia segera menyadari sesuatu. Tingkah Tyson berubah. Ekornya melambat, hidungnya mengendus lebih serius. Fokus ke selang infus di lengan Marco. Rintihannya berubah menjadi geraman rendah yang mantap. Ada apa, nak? Elena mengikuti arah pandangnya ke kantong infus. Instingnya langsung aktif. Ia memeriksa labelnya 2 kali. Ada yang aneh, gumamnya. Dr. Dominguez melangkah masuk, bingung. Itu standar perawatan koma, obat penenang, antibiotik. Ini tidak sesuai catatan, potong Elena sambil membolak-balik dokumen. Dosisnya salah dan baunya. Ia mendekat ke sambungan infus lalu menjauh cepat. Itu bukan obat, itu ethylene glycol, cairan pendingin radiator. Ruangan langsung panik. Dr. Dominguez memanggil keamanan rumah sakit. Kapten Rios sudah menelepon unit forensik. Infus dicabut, selang baru segera dipasang. Elena mengawasi semua monitor dengan ketat, sementara Tyson tetap siaga di samping Marco, menggeram setiap kali staf asing mendekat. Sudah berapa lama dia menerima ini? Tanya Elena. Dr. Dominguez menelusuri log pasien. Wajahnya semakin pucat tiap klik. Sudah 3 hari, katanya. Jumlahnya kecil, tapi terus-menerus.
Kalau Tyson tidak memperhatikan, aku juga tidak akan sadar, kata Elena mantap. Tapi dia sadar, waktunya sangat krusial. Racun lambat itu sudah mulai merusak ginjal Marco. Tes darah membenarkan penciuman Tyson, etilen glikol ada di dalam tubuhnya. Dosisnya tidak langsung mematikan, tapi akan menyebabkan gagal organ total dalam beberapa hari. Dia butuh dialisis sekarang juga, perintah Elena dengan suara tegas dan mantap dibentuk oleh pengalaman bertahun-tahun di ruang trauma. Saat para perawat dan dokter bersiap memasang alat dialisis, Detektif Delgado kembali ke ruangan. Perawat yang menangani infusnya, Patricia Ramirez, tidak terlihat sejak pagi, katanya sambil menyerahkan berkas pegawai. Dia pindah ke sini dari Chicago 6 bulan lalu. Kapten Rios mengambil berkas itu, membacanya cepat. Periksa sidik jarinya, telusuri riwayatnya lagi. Ada yang tidak beres. Sementara itu Tyson tetap tak bergeser. Bahkan dengan alat-alat medis dipasang, dia tetap di samping Marco, sesekali menjilat jemarinya. Sofia tertidur di kursi dekat, sementara Elena bergantian memantau monitor dan mendengarkan penyelidikan yang makin memanas. "Kenapa seseorang menargetkan orang dalam keadaan koma?" tanya Elena pelan. "Apa yang bisa mereka dapat?" Delgado dan Rios saling bertukar pandang gelap. "Operasi di gudang itu," kata Delgado perlahan. "Kami dapat intel menit terakhir bahwa Rico Valdez mungkin ada di sana. Dia tokoh penting dalam jaringan narkoba lintas negara bagian." "Marco yang memimpin operasi itu," kenang Elena dengan suara pelan. "Dan dia dijadwalkan untuk bersaksi," tambah Rios. "Dia saksi utama penuntut." Perut Elena terasa mual. Kalau dia mati, kasusnya runtuh. "Tepat," kata Rios. "Tanpa saksi tak ada vonis. Valdez akan bebas." Kesalahan identifikasi, kekacauan, dan peracunan yang direncanakan dengan cermat, semuanya saling berkaitan, membuat Elena menggigil. Kalau saja Tyson tidak memperingatkan saat pemakaman, mereka akan mengubur peti kosong, sementara Marco perlahan sekarat di ranjang rumah sakit. "Temukan Patricia Ramirez," perintah Elena dengan suara dingin. "Sekarang juga." Seolah menjawab perintah itu, telinga Tyson berdiri tegak. Ia menoleh ke arah pintu, tubuh siaga, geraman rendah bergetar di dadanya. Seseorang sedang mendekat, seseorang yang dikenalnya, seseorang yang tidak seharusnya berada di sana. Gagang pintu berputar. Perlahan pintu terbuka, menampakkan seorang wanita mengenakan seragam perawat. Kartu identitas rumah sakit bertuliskan Patricia Ramirez, RN. Ia membawa baki berisi kantong infus baru. Wajahnya tak terbaca sampai ia menyadari ruangan itu penuh polisi. Ekspresinya berubah, mata terbelalak lalu cepat menilai situasi. Tyson langsung bereaksi. Meskipun kakinya terluka, ia melompat ke depan, berdiri di antara wanita itu dan tempat tidur rumah sakit, menggeram dari dalam tenggorokan. Ini bukan reaksi terkendali khas anjing K9. Ini naluri murni. "Jangan bergerak," bentak Rios, tangannya di atas senjata. Tangan Patricia masuk ke sakunya. "Bu, tunjukkan tangan Anda," perintah Rios. "Keluarkan perlahan." Tapi dia malah tersenyum tanpa kehangatan. "Aku tidak pernah suka anjing," katanya dingin, "terutama yang cerdas." Tangannya muncul sambil menggenggam suntikan berisi cairan bening. "Satu langkah saja dan aku suntikan ini ke nadiku. Kalium klorida, dosis murni. Aku mati dalam hitungan detik. Dan kalian tak akan pernah tahu siapa saja yang membantuku." Ruangan menahan napas. Elena secara naluriah menarik Sofia ke belakangnya, sementara Detektif Delgado perlahan bergeser ke samping. Tyson tak bergeser, otot tegang, mata terkunci padanya, menunggu. "Kita bisa bicara," kata Rios dengan tenang. "Tak perlu ada yang mati di sini." Patricia tertawa getir. "Katakan itu pada saudaraku, Miguel Valdez, ditembak mati 2 tahun lalu oleh polisi. Katanya dia mengangkat senjata, padahal dia cuma mengambil inhaler."
Tatapannya beralih ke Elena. "Jadi sekarang kau mencoba membunuh suamiku?" kata Elena, suaranya bergetar penuh amarah. Dia tidak ada hubungannya dengan kasus itu. "Tapi Rico ada," desis Patricia. "Sepupuku, satu-satunya keluarga yang tersisa. Kesaksian suamimu akan mengirimnya ke penjara seumur hidup. Aku tak bisa membiarkannya." Matanya melirik ke arah selang infus yang sudah dicabut. "Kalian seharusnya tak menyadari, akan terlihat alami. Organ tubuhnya gagal karena luka, sunyi, bersih." Tyson maju sedikit, geramannya makin dalam. Dia melihatnya. "Suruh dia mundur atau aku bersumpah." Dan saat itulah semuanya terjadi. Cepat, kacau, tak terlupakan. Momen yang akan terus terulang di ingatan Elena. Tyson menangkap isyarat halus dari postur Patricia, tiba-tiba mengubah pendekatan. Bukannya menyerang, dia menjatuhkan diri ke lantai, mengerang keras seolah kesakitan, dan menyeret cakarnya yang terluka secara dramatis. Aktingnya begitu meyakinkan, layak mendapatkan penghargaan. Mata Patricia teralihkan padanya, secara naluriah bereaksi seperti profesional medis saat melihat hewan dalam kesulitan. Detik singkat itu cukup. Detektif Delgado tak ragu. Dia menembakkan taser dan elektroda menghantam bahu Patricia. Tubuhnya tersentak hebat sebelum jatuh ke lantai. Suntikan terlepas dari tangannya dan meluncur ke lantai. Kini tak berbahaya. Para petugas langsung menyerbu dan memborgolnya. Tyson tak lagi berpura-pura. Berdiri tenang dan kembali ke sisi Marco, ekor bergoyang perlahan. Lukanya kembali terbuka, meninggalkan genangan darah kecil, tapi wajahnya tampak bangga. Dia berpura-pura kesakitan untuk mengalihkan perhatian? Tanya dokter. Dominguez tak percaya. Elena berlutut di samping Tyson, air mata mengalir bebas. Dia pernah melakukannya dalam pelatihan. Marco yang mengajarinya. Kadang strategi terbaik adalah berpura-pura lemah. Ia menatap ke atas. "Tapi dia berdarah, tolong rawat dia sekarang." Staf dokter hewan segera dipanggil. Karena Tyson menolak meninggalkan sisi Marco, perawatan dilakukan langsung di ruang ICU. Sementara itu, penyelidikan berkembang cepat. Kebenaran terungkap. Patricia Ramirez adalah nama palsu. Identitas aslinya adalah Patricia Valdez. Ia mencuri kredensial seorang perawat yang telah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Setelah diterima bekerja, dia sengaja memilih tugas di ICU menunggu waktu yang tepat. Penggerebekan di gudang adalah kesempatannya. Ia mulai meracuni Marco perlahan, mencampurkan ethylene glycol ke dalam obat-obatan selama 3 hari. Dr. Dominguez menelusuri catatan medis, membenarkan semuanya. Sangat halus, tersamar di antara pengobatan lain, cerdas dalam rancangan, tapi murni jahat. Akan terlihat seolah kondisinya memburuk karena luka, bisik Elena, menatap mesin dialisis yang menyaring darah Marco. "Bagaimana peluangnya?" tanyanya. "Kabar baiknya," jawab dokter. "Dominguez, kita mengetahuinya cukup awal. Ginjalnya rusak tapi masih berfungsi. Dengan dialisis dan perawatan intensif, dia seharusnya bisa pulih." Dia ragu sejenak. "Tapi kita perlu membangunkannya segera untuk mengevaluasi fungsi otak." "Kalau begitu lakukan," kata Elena tanpa ragu. "Dia kuat, dia akan bertahan." Saat para perawat mulai mengurangi obat penenang, informasi mengejutkan baru masuk. 3 pasien ICU lain, semuanya saksi dalam kasus berbeda yang melibatkan kartel Valdez, menunjukkan tanda-tanda peracunan lambat yang sama. Patricia ternyata telah menargetkan mereka satu persatu. "Ini jauh lebih besar dari dia sendiri," gumam Kapten Rios. "Jaringan Valdez tertanam lebih dalam dari yang kita kira. Bahkan dengan dia ditahan, Marco masih dalam bahaya." Tyson kini sudah dibalut perban dan beristirahat, tetap tak mau pergi. Ia berbaring di samping Marco lagi, kepala tegak, mata mengawasi ruangan.
Saat seorang perawat masuk, setelah verifikasi ketat, Tyson tetap waspada memperhatikan setiap gerakan. Dia tak akan mudah percaya pada siapapun lagi, bisik Elena. Tidak setelah ini. Proses membangunkan Marco berlangsung penuh ketegangan. Elena tak pernah melepaskan genggamannya. Sofia duduk dekat, menyenandungkan lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan Marco. Tyson sesekali menjilat jemari Marco, memberi dorongan diam. Aktivitas otaknya mulai meningkat, lapor Dr. Dominguez. Dia mulai menembus efek obat. Itu tanda yang sangat bagus. Bayangan senja memenuhi ruangan saat kelopak mata Marco mulai bergerak. Jari-jarinya bergerak pelan di genggaman Elena. Ekor Tyson mengetuk lantai lembut, suara harapan yang tak bisa disalahartikan. "Marco," bisik Elena mendekat, "kau bisa dengar aku, genggam tanganku." Responsnya lemah tapi nyata, jarinya melingkar di sekitar tangan Elena. Dia mulai sadar. Matanya perlahan terbuka, awalnya belum fokus, menyapu ruangan. Ventilator mencegahnya berbicara, tapi pandangannya menemukan Elena, lalu Sofia, dan akhirnya Tyson. Tangannya bergerak sedikit. Tyson mengerti dan menekan kepalanya ke telapak tangan Marco, di mana jari-jari itu perlahan menggaruk di belakang telinga, seperti biasa. "Kau selamat," kata Elena, suaranya bergetar. "Kau di rumah sakit. Ada kesalahan tapi Tyson menemukanmu, dia menyelamatkanmu." Marco menatap mata Tyson dan ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Gelombang pengakuan, kasih sayang, dan perjuangan bersama. Dr. Dominguez memeriksa reaksinya dengan saksama. Responsnya bagus. Ventilator akan tetap dipasang untuk sekarang, tapi semuanya terlihat menjanjikan. Ia tersenyum. "Anjingmu luar biasa. Dia menangkap sesuatu yang bahkan mesin pun tak bisa." Dalam beberapa jam berikutnya, tim perlahan menjelaskan semuanya kepada Marco dengan tulisan, isyarat tangan. Ia kesulitan mengingat penembakan, tapi potongan-potongan mulai kembali. Tembakan, berusaha melindungi petugas baru, petugas Ramirez, tidak ada hubungan dengan Patricia. Benturan, kebisingan, lalu hening. Tak ada yang ia ingat hingga sekarang. Sementara Marco pulih, Detektif Delgado terus menyelidiki kebenaran. Delgado kembali dengan kepastian pahit. "Kamar jenazah mengakui kesalahan mereka," lapornya. "Dengan banyaknya korban dari kepolisian dan pasien lainnya, prosedur identifikasi kacau." Marco dan David Russo tiba dalam selisih beberapa menit, keduanya dengan luka wajah parah. Seseorang menebak berdasarkan ukuran dan seragam, tambahnya. Dalam kepanikan, keputusan yang salah diambil. "Itu berakhir sekarang," tegas Kepala Morales. "Prosedur akan diubah. Ini tak boleh terjadi lagi." Kondisi Marco perlahan membaik, tapi bahaya belum berakhir. Kabar penangkapan Patricia telah menyebar. Kartel Valdez tahu dan mulai bergerak. Pengamanan dilipat gandakan, tapi Tyson terbukti lebih dapat diandalkan daripada siapapun. 2 kali dia memperingatkan kehadiran orang-orang mencurigakan. Penyelidikan menunjukkan keduanya terkait dengan jaringan kriminal Valdez. "Cukup," kata Kapten Rios. "Kita pindahkan dia ke ruang khusus, akses terbatas." Pemindahan dilakukan saat malam sunyi, pukul 3 pagi. Tyson tak mau meninggalkan sisi Marco dan ikut naik tandu. Elena dan Sofia mengikuti, dikawal petugas bersenjata. Saat Marco mulai ditempatkan di ruang keamanan tinggi, perilaku Tyson kembali berubah. Ia mengendus udara dengan cemas, lalu menoleh ke arah ventilasi di langit-langit, mengeluarkan rintihan rendah. Bukan sinyal bahaya seperti biasanya, tapi hampir. "Ada apa, nak?" Elena mengikuti arah pandangnya ke sistem ventilasi. Lalu dia mencium baunya, aroma manis samar. "Evakuasi ruangan sekarang juga," teriaknya. Keamanan tak ragu. Saat ventilasi diperiksa, mereka menemukan jejak gas anestesi, sevoflurane. Tidak cukup untuk membunuh, tapi cukup untuk membuat staf pingsan agar seseorang bisa mendekati Marco.
Mereka tidak menyerah, gumam Rios muram. Kita harus selangkah lebih maju. Selama semua itu, Tyson tetap berjaga. Dialah yang menemukan Marco saat tak ada yang tahu dia hilang, mencium racun sebelum hasil lab keluar, berpura-pura terluka untuk menghentikan pembunuh, dan kini mencium ancaman di udara. Tapi itu mulai menguras tenaganya, napasnya berat, cakarnya kembali luka. Tes darah menunjukkan stres tinggi, dehidrasi, dan kelelahan. Dia harus istirahat, kata dokter hewan saat pemeriksaan. Kakinya rusak parah, suhu tubuhnya naik, dan stresnya sangat tinggi. Bahkan Marco, yang kini sudah bisa bicara pelan, mencoba memerintahkannya untuk istirahat. Tapi Tyson hanya meletakkan kepalanya di ranjang dan menatap rekannya. Matanya penuh kesetiaan dan keteguhan. Belum sampai kau benar-benar aman. Marco mengerti, ia menepuk ranjang di sebelahnya. Dengan bantuan Elena, Tyson naik perlahan. Ia melingkar di samping Marco, merasakan detak jantung yang telah ia lindungi mati-matian. Akhirnya, anjing itu menghela napas dan membiarkan dirinya beristirahat. Anak baik, bisik Marco, suaranya lemah tapi penuh cinta. Rekan terbaik yang pernah kupunya. Cahaya pagi menyinari ruangan, memandikan semuanya dalam ketenangan keemasan. Patricia Valdez kini di penjara, operasinya terbongkar. Marco sedang pulih, suaranya, kesaksiannya selamat. Yang seharusnya jadi pemakaman telah berubah menjadi penyelamatan, dan meski Tyson kini beristirahat, harga dari keselamatan itu tertulis jelas di cakarnya yang robek, matanya yang lelah, dan darah kering di perbannya. Dialah anjing yang dulu menutup diri karena duka, yang pernah dianggap tak bisa dipulihkan, yang perlahan bangkit lagi dari kesunyian, kehilangan, dan keraguan karena satu orang percaya padanya. Kini Tyson telah membalas kepercayaan itu dengan seluruh dirinya. Kartel belum lenyap, persidangan masih menanti. Marco masih butuh perlindungan, bahaya belum pergi. Tapi untuk saat ini semua itu tak penting karena Tyson berada tepat di tempat yang seharusnya, di sisi rekannya, menjaga, mengawasi, siap. Itulah yang dilakukan rekan sejati. Mereka datang, mereka tetap tinggal, dan mereka tidak pernah menyerah. Pagi saat penggerebekan dimulai seperti hari biasa. Marco mencium Elena pukul 5.30, hati-hati agar tidak membangunkan Sofia. Tyson sudah menunggu di depan pintu, siap untuk lari pagi mereka. Udara dingin Oktober menyambut mereka saat mereka melewati pepohonan penuh warna, dedaunan renyah di bawah kaki. Hari ini santai, kata Marco, tak tahu betapa salahnya dia. Cuma antar surat perintah, pulang sebelum makan malam. Tyson menatapnya, telinga menunduk, ekor rendah. Bukan energinya yang biasa. Belakangan, Elena akan bertanya-tanya apakah Tyson sudah merasakannya, sesuatu yang tak beres. Peringatan yang hanya dia yang tahu. Saat sarapan, Sofia memberi Tyson daging asap ekstra. Buat jaga Daddy, katanya serius, seperti anak 6 tahun yang penuh keyakinan. Tyson menerimanya, lalu berdiri di antara Sofia dan pintu, gerakan pelindung yang tenang, naluriah. Kau baik-baik sama Mommy ya, kata Marco sambil mengangkat Sofia untuk dipeluk. Kau pulang malam ini kan? Tanyanya. Rutinitas harian. Aku janji, jawab Marco, meski ia tahu janji seperti itu adalah yang paling sulit ditepati oleh polisi. Di masa kini, bunyi bip mesin rumah sakit menandai irama sesi dialisis ketiga Marco. Tyson belum pernah meninggalkannya, kecuali saat benar-benar perlu. Dan itu pun hanya jika Elena atau Sofia berada di dekatnya. Komitmen dan fokusnya telah menjadi legenda di antara staf rumah sakit. Dia seperti monitor medis yang berjalan, komentar salah satu perawat memperhatikan Tyson dengan kagum. Kadang reaksinya lebih cepat daripada alat. Dr. Dominguez mempelajari laporan lab terbaru Marco. Fungsi ginjalnya membaik lebih cepat dari yang kami perkirakan, katanya. Menangkap racunnya secepat itu membuat perbedaan besar. Pandangannya beralih ke Tyson, penuh rasa ingin tahu dan kekaguman.
Ada banyak penelitian tentang anjing yang mendeteksi perubahan kimia dalam tubuh manusia, tapi tingkat ketepatan seperti ini sangat langka, hampir tidak pernah terjadi. Elena mengelus kepala Tyson dengan lembut saat anjing itu berbaring di samping Marco. Cakarnya masih dalam proses penyembuhan, perbannya dililit erat, bekas luka akibat mencakar peti Marco masih terlihat mentah. Dia memang selalu istimewa, gumamnya. Tapi setelah kehilangan pelatih pertamanya, suaranya tersendat. Semua orang di departemen tahu kisah Tyson dan petugas Matteo Chen. Chen membesarkan Tyson sejak kecil dan mereka tak terpisahkan. Selama 3 tahun, mereka bekerja berdampingan hingga malam itu. Sebuah penggerebekan berubah kacau. Chen tertembak saat melindungi warga sipil. Tyson tetap di sisi rekannya yang tergeletak selama berjam-jam, tidak membiarkan siapapun mendekat sampai istri Chen datang. Dia berduka seperti manusia, kata Sersan Lopez pada Marco suatu waktu. Dia berhenti makan, tertutup sepenuhnya. Kami pikir dia juga hilang. Tapi Marco bersabar. Dengan waktu dan ketekunan, Tyson belajar percaya lagi. Dan kini, ikatan itu diuji dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Kapten Rios mengisi kekosongan cerita kepada Elena. Info tentang gudang datang mendadak. Informan bilang Rico Valdez akan hadir sendiri. Itu kesempatan terbesar kami selama bertahun-tahun. Operasinya rapat. 3 unit masuk bersamaan. Marco dan Tyson memimpin tim Alpha dari depan. Mereka tak tahu bahwa Valdez sudah mendapat peringatan, bukan soal penggerebekan secara spesifik, tapi cukup untuk menyiapkan penjagaan. Aku ingat tembakan pertama, kata Marco. Suaranya masih serak. Ingatannya datang sepotong demi sepotong. Penembak jitu dari atas, mengenai Ramirez di rompi, membuatnya jatuh. Aku bergerak untuk melindunginya. Tangannya terangkat, menyentuh perban di kepalanya. Tyson merengek dan menyandarkan tubuhnya ke Marco, seakan berkata, "Aku juga ingat." Dalam kekacauan, petugas luka-luka, asap dan peluru di mana-mana, Tyson dan Marco terpisah. Saat Tyson berhasil kembali melewati kekacauan, kata Delgado pelan, ambulans sudah pergi. Dia mencoba mengejar yang membawa kamu, tidak mau berhenti berlari, cakarnya sobek. Ortega akhirnya menangkapnya, tambahnya, membawanya kembali ke kantor. Tapi dia tak mau makan, hanya berjalan mondar-mandir dan menangis. Saat kami bilang kau sudah tiada, dia melolong seperti hatinya hancur. Mereka membawanya ke pemakaman, berharap bisa membantunya menerima kenyataan. Tapi sebaliknya, itu menyelamatkan hidup Marco. Aku bisa mendengarmu, kata Marco tiba-tiba menatap Tyson. Di pemakaman, aku bisa dengar kau merengek. Itu yang membuatku terus bertahan. Suaranya pecah, tapi matanya jernih. Aku tahu kau tidak akan berhenti mencariku. Elena menutup mulutnya dengan tangan. Dokter bilang kau terlalu dibius untuk bisa menyadari apapun. Mungkin, ujar Marco, tapi aku mendengarnya. Aku mencoba bersuara, mencoba bergerak, tapi rasanya seperti terkubur dalam semen. Aku sadar, tapi terkurung di dalam tubuhku. Ruangan menjadi sunyi. Bayangan terperangkap seperti itu, sadar, tak berdaya, mendengar pemakaman sendiri, sungguh menakutkan. Tyson menjilat tangan Marco, seakan meyakinkan bahwa semuanya sudah berakhir. Dr. Dominguez mengangguk pelan. Ada kasus pasien koma yang mempertahankan kesadaran sebagian. Sangat langka, tapi mungkin. Dan koneksi antara kalian berdua, mungkin itu yang menjembatani kesadaran itu. Saat itu juga telinga Tyson bergerak. Ia menoleh ke arah pintu siaga. Beberapa saat kemudian pintu terbuka menampakkan Sofia dan Kapten Rios. Sofia memegang bola tenis lusuh, mainan favorit Tyson. Aku pikir dia mungkin ingin ini, katanya pelan, biar dia merasa lebih baik.
Ekor Tyson bergerak penuh harap. Ia dengan lembut mengambil bola itu dari tangan Sofia dan mengejutkan semua orang, meletakkannya di dada Marco. Harta paling berharganya ia berikan tanpa ragu. Itu cinta sejati, kata Armando Torres dari ambang pintu. Veteran tua itu kini menjadi wajah akrab, sering datang membawa kopi untuk Elena dan cerita untuk Sofia. Mengingatkanku pada Duke di Vietnam. Dia menyelamatkan nyawa kami lebih dari sekali. Anjing tidak peduli pada pujian atau medali. Mereka hanya melakukan yang benar. Penyebutan militer membangkitkan sesuatu dalam diri Marco. Chen selalu bilang Tyson berasal dari garis anjing dinas. Kakeknya pernah bertugas di Afghanistan. Mungkin dari sanalah dia mendapatnya. Setia, ucap Elena lembut. Tak kenal lelah, tambah Rios, dan lebih pintar dari sebagian aktor yang pernah kulihat. Cara dia pura-pura cedera buat mengalahkan Patricia Valdez. Banyak manusia pun tak bisa melakukannya. Tyson tidak bereaksi atas pujian itu, selain sekali kibasan ekor. Perhatiannya tetap tajam, waspada, selalu mengamati, selalu mendengar. Siap. Bahkan saat beristirahat, Tyson tetap siaga. Sayap rumah sakit itu telah berubah seperti instalasi militer. Petugas pilihan Rios berjaga di setiap pintu masuk. Namun kartel Valdez belum menyerah. Mereka mencoba 2 penyusupan lagi. Sekali menyamar sebagai dokter, sekali lagi sebagai petugas perawatan. Dua-duanya digagalkan oleh Tyson, bahkan sebelum mereka mendekati Marco. Kita percepat pengadilan, kata jaksa saat berkunjung. Dengan pengakuan Patricia dan semua bukti, kita bisa bergerak cepat. Semakin cepat Marco bersaksi, semakin cepat ini selesai. Tapi bersaksi berarti meninggalkan perlindungan rumah sakit dan menjadi target terbuka. Meski kondisi Marco terus membaik, efek racun masih tersisa. Lukanya sembuh, tapi tubuhnya masih rapuh. Tyson pun mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Elena memperhatikan saat dia mencium makanan tapi tak banyak makan. Berat badannya turun, katanya cemas. Dokter hewan kembali memeriksanya. Kali ini ia bersikeras melakukan pemeriksaan penuh. Tes darah, röntgen, semuanya. Tyson menurut, meskipun sepanjang waktu matanya tetap tertuju ke arah Marco. Setelah melihat hasil awal, sang dokter terlihat ragu. Ada peningkatan jumlah sel darah putih, katanya hati-hati, dan beberapa nilai hati tidak normal. Perut Elena terasa berputar. Ketidaknormalan seperti apa? Mungkin ini karena stres, jawab dokter hewan. Bisa karena trauma, luka-lukanya, tekanan mental karena selalu siaga. Tapi ia berhenti sejenak. Kita harus menyingkirkan kemungkinan yang lebih serius. Tyson seolah merasakan ketegangan itu. Ia kembali ke sisi Marco dan meletakkan kepalanya di tangan sang petugas. Marco menggaruk perlahan di belakang telinganya, sinyal diam mereka untuk saling menenangkan, tapi ada kekhawatiran di matanya. Dia sudah melalui terlalu banyak, kata Marco pelan. Kehilangan Chen, nyaris kehilangan aku. Sekarang tekanan ini terus-menerus. Mungkin ini terlalu berat baginya. Jangan katakan itu, ucap Elena tajam. Jangan bicara soal pensiun atau pengganti. Kalian berdua adalah satu tim. Dia sudah membuktikannya ratusan kali, tambahnya. Dari seberang ruangan, Sofia mengangkat kepala dari buku mewarnainya. Tyson itu keluarga, katanya lirih, dan keluarga nggak pernah pergi. Elena menahan air mata. Sofia mengatakannya dengan tepat. Apapun yang mereka hadapi, persidangan, ancaman yang masih ada, kesehatan Tyson, mereka akan menghadapinya bersama. Saat matahari mulai terbenam dan pergantian shift berlangsung, Tyson melakukan rutinitasnya. Ia mengendus sudut ruangan, memeriksa pintu, menilai petugas baru dengan tenang sebelum kembali ke sisi Marco. Anak baik, bisik Marco. Tangannya menemukan kepala Tyson lagi. Rekan terbaik yang bisa dimiliki polisi.
Ekor Tyson berdetak pelan di atas ranjang, matanya terpejam sesaat. Tapi bahkan dalam tidur, satu telinganya tetap terangkat mendengar. Karena penjaga sejati tak pernah benar-benar beristirahat. Mereka tetap siaga. Di luar, cakrawala Denver bersinar keemasan dan jingga memudar. Di balik tembok rumah sakit itu, kartel Valdez mungkin sedang merencanakan langkah berikutnya. Tapi di ruangan itu, kepercayaan dan cinta menjadi benteng terakhir. Malam berlalu dengan tenang, esok akan membawa ujian baru. Kesehatan Tyson masih penuh tanda tanya. Persidangan sudah dekat, tapi malam ini Marco dan Tyson masih bersama, dan itu cukup. Menjelang fajar, Marco terbangun oleh suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Bukan sambutan Tyson seperti biasa, bukan pula rintihan peringatan. Ini berbeda, rasa sakit, dalam, mendesak, menyayat hati. Marco langsung duduk, adrenalin mengalahkan rasa nyerinya sendiri. Ia melihat siluet Tyson tegak di dekat ranjang, tubuhnya gemetar. "Tyson," panggilnya panik. "Ada apa, nak?" Si gembala mencoba berdiri, tapi kakinya goyah. Cakar yang diperban tak mampu menopangnya. Tiap tarikan napas terdengar berat, setiap hembusan diikuti rintihan lirih. Elena terbangun dengan kaget. Sekali pandang pada Tyson membuatnya langsung meraih ponsel. "Panggil dokter hewan," kata Marco. "Sekarang." Sementara Elena menelepon, Marco memejamkan mata mengingat perasaan tak berdaya saat dalam koma. Rintihan Tyson di pemakaman, cakaran yang putus asa, detakan dada yang entah bagaimana ia rasakan, seolah Tyson mengirimkan detaknya langsung ke jiwa Marco. Dalam setengah jam, dokter, Angela Rodriguez tiba. Ia memeriksa Tyson dengan saksama, tangannya lembut, suaranya tenang. Tyson tidak melawan, ia berbaring tenang, seolah mempercayainya. Tapi saat dokter itu berdiri, wajahnya mengatakan segalanya. Hasil tes darah kemarin, ia mulai dengan suara rendah. "Saya sudah mengeceknya 2 kali," kata dokter. "Rodriguez, tenang tapi hati-hati. Tyson mengalami gagal hati akut. Prosesnya berlangsung cepat." "Dari apa?" tanya Elena, suaranya mulai gentar. "Lukanya? Stres?" Dr. Rodriguez menggeleng perlahan. "Saat dia menemukan cairan antifreeze di infus Anda, Tuan Herrera, dia tidak hanya menciumnya. Anjing menggunakan mulut mereka untuk menyelidiki. Kemungkinan besar dia menelan jejak racun saat mencoba memperingatkan Anda. Ditambah tekanan ekstrem, kurang tidur, gizi buruk." Ia terdiam sejenak. Fungsi hatinya mulai berhenti. Kata-kata itu menghantam Marco seperti pukulan di dada. Tyson, rekannya, pelindungnya, sahabatnya, sedang sekarat. Sekarat karena telah menyelamatkan nyawa Marco. Tyson berbaring diam di antara mereka, mata ambernya masih bersinar meski tubuhnya hancur di dalam. "Pilihan pengobatan?" tanya Marco, suaranya hampir pecah. "Kami akan memberinya perawatan suportif," jawab dokter. Rodriguez lembut. "Cairan infus, obat-obatan untuk mendukung fungsi hati, tapi kerusakannya parah. Sejujurnya, ia menoleh sejenak. Dia mungkin hanya punya beberapa hari, seminggu paling lama." "Tidak," suara Sofia terdengar dari ambang pintu, tajam dan bergetar. "Tidak, Tyson gak boleh mati. Dia nyelamatin Papa. Tuhan gak akan biarkan dia mati." Elena memeluk putrinya, menahannya erat, berusaha tidak menangis. Tapi mereka semua tahu kebenarannya. Tyson telah mendeteksi racun, tapi dalam melakukannya, ia menyerap cukup banyak untuk menghancurkan dirinya sendiri. "Aku mau dia tetap di sini," kata Marco. "Dia tetap bersamaku. Apapun yang dia butuhkan, dia mendapatkannya di sini." Kapten Rios, yang baru datang untuk pengarahan pagi, melangkah maju. Suaranya mantap. "Departemen yang tanggung semuanya. Dia pahlawan. Apapun yang diperlukan." Peralatan perawatan darurat dirakit tepat di samping ranjang Marco.
Tyson kini memiliki selang infus sendiri mencerminkan situasi Marco. Ironis dan menyakitkan, Tyson, si pengendus racun, kini bertahan hidup berkat cairan yang sama. Dalam 48 jam berikutnya, meski telah dilakukan segalanya, kondisi Tyson terus menurun. Ia masih mengangkat kepala saat seseorang masuk, selalu mencoba tetap bertugas. Tapi bahkan gerakan kecil pun sangat menguras tenaga. Bulunya kehilangan kilau, napasnya dangkal. Matanya, yang dulu tajam dan awas, kini redup oleh rasa sakit. "Dia masih mencoba melindungimu," bisik Elena, melihat Tyson berjuang duduk saat perawat mendekat. Marco tak bisa menjawab, tenggorokannya tercekat. Ia pernah mengubur rekan sebelumnya. Ia tahu rasa kehilangan. Tapi Tyson bukan sekadar rekan, Tyson yang memilihnya. Setelah kematian Chen, setelah bulan-bulan diam dan tertutup, Tyson memberi Marco kepercayaannya. Dan kini hadiah itu dibalas dengan cara terburuk. "Aku seharusnya sadar," bisik Marco mengusap telinga Tyson. "Aku seharusnya tahu kau sedang kesakitan." Ekor Tyson bergerak pelan, bukan goyangan, hanya pengakuan. Matanya bertemu milik Marco, penuh cinta yang terlalu dalam untuk disaksikan. Beberapa orang di ruangan menoleh, tak sanggup melihatnya. Dr. Dominguez masuk dengan tenang, membawa hasil lab. "Hasil terbaru Anda bagus, Marco. Fungsi ginjal hampir normal. Anda hampir siap dipulangkan." Marco tak ragu. "Aku tidak pergi," katanya datar. "Tidak tanpanya." Malam itu, matahari terbenam di balik pegunungan Rocky dalam kilau ungu dan emas. Tyson sempat mendapat sedikit energi. Ia berhasil makan sedikit. Sofia menyuapinya potongan ayam kecil dengan tangan gemetar, dan bahkan mengibaskan ekornya saat Armando Torres datang seperti biasa, dengan cerita dan kehadiran yang menenangkan. "Duke menyelamatkan 12 orang, kata Armando, mengelus punggung Tyson dengan lembut. "Tapi yang paling kuingat bukan apa yang dia lakukan, tapi bagaimana dia hadir. Malam-malam yang sunyi, cara dia bersandar saat segalanya terasa mustahil, kenyamanan tanpa kata." Seolah menggemakan pikiran itu, Tyson mendorong moncongnya ke telapak tangan Marco. Gerakan itu sederhana, lembut, tapi maknanya jelas. "Aku di sini, aku jagain kamu." Malam itu, saat ruangan mulai gelap dan sunyi, Marco berbicara pada Elena. "Aku ingin membawanya pulang. Berapapun waktunya yang tersisa, ia harus dihabiskan di rumah, bukan di sini." Itu tidak mudah. Marco masih butuh perawatan, Tyson bahkan lebih. Kartel Valdez masih menjadi ancaman, tapi Rios tidak ragu, ia mewujudkannya. Menjelang siang, Marco dan Tyson dipindahkan dengan hati-hati ke rumah mereka, dikawal pengamanan penuh. Tyson dibopong masuk dengan lembut, dan saat matanya menyapu ruangan, mainan di pojok, selimut usangnya di dekat sofa, tempat di bawah jendela tempat ia biasa tidur siang, ekornya bergerak pelan, mantap. Ia pulang. Akhirnya, Sofia telah mengubah sudut Tyson menjadi altar cinta. Ia menempelkan gambar-gambarnya, lukisan hidup seekor German Shepherd mengenakan jubah dengan judul besar tertulis di atas, "Super Tyson." Saat ditanya, ia menjawab penuh keyakinan, karena dia pahlawan super. Ruang tamu menjadi tempat perlindungannya. Mereka menata bantal dan selimut di tempat yang paling terkena sinar matahari, di mana Tyson bisa melihat halaman belakang, tempat latihan lamanya bersama Marco. Angin membawa aroma yang dikenalnya, dan desiran lembut dedaunan menenangkannya. "Ingat waktu kamu menemukan anak laki-laki yang hilang?" kata Marco, duduk di samping Tyson. "Dia di bawah dek dan semua orang mencari ke tempat jauh, tapi kamu tahu, kamu selalu tahu." Tyson mengangkat kepalanya sedikit, matanya bertemu milik Marco, dan sekejap rasa sakit di tubuhnya seperti menghilang. Ekornya berdetak lembut sekali di lantai, sinyal dari masa lalu. "Aku siap." Elena membawa gitar Marco. "Mainkan sesuatu," bisiknya. "Dia selalu suka musikmu."
Jari-jari Marco menyentuh senar, alunan lagu-lagu lama Johnny Cash mengalir dari ingatan. Ritmenya menenangkan napas Tyson. Sofia duduk di samping anjing itu, hati-hati dengan selang infusnya, sementara Elena menaruh tangan di punggung Tyson dan bahu Marco. Dari ambang pintu, Detektif Delgado datang dengan tenang membawa pembaruan kasus. Ia berhenti, menyaksikan momen itu. Dokter bilang dia masih bertahan untukmu, katanya pelan. Anjing seperti itu, mereka menunggu. Marco mengangguk, tenggorokannya tercekat. Kalau begitu aku harus bilang dia boleh berhenti menunggu. Tapi bagaimana cara mengucapkan selamat tinggal kepada seseorang yang telah memberimu segalanya, yang menolak pergi karena cinta? Tyson menyelamatkan Marco dari beban itu. Perlahan, dengan usaha nyata, ia bangkit. Setiap gerakan menyakitkan, namun ia tetap melangkah, melewati tiang infus, mangkuk makanannya, ke keranjang mainannya. Dari tumpukan tali dan bola tenis, Tyson memilih sesuatu yang tak dilihat Marco selama bertahun-tahun. Kalung lama milik Chen, yang dulu Tyson bawa-bawa berminggu-minggu setelah pelatih pertamanya meninggal. Ia meletakkannya di kaki Marco, lalu ia kembali mengambil kalungnya sendiri yang berisi lencana yang dipasang Marco saat mereka resmi jadi rekan. Ia letakkan di samping yang pertama. Tanpa upacara, Tyson naik ke sofa mereka, tempat mereka menonton pertandingan, makan camilan, beristirahat sepulang dinas. Ia menyelip ke dalam bantal, tubuhnya akhirnya rileks dan menghembuskan napas panjang penuh damai. Dia berpamitan, bisik Elena di tengah air mata. Dia bilang, sudah waktunya. Marco jatuh berlutut. Tangannya masuk ke bulu Tyson. Kau menyelamatkanku, nak, isaknya. Dalam semua cara yang bisa menyelamatkan seorang manusia. Suaranya pecah. Karena kamu, aku bisa pulang. Aku bisa jadi ayah, bisa memeluk istriku, bisa menyambut bayi yang akan lahir. Ia menghembuskan napas patah. Kau sudah jalankan tugasmu, Tyson. Lebih baik dari siapapun. Sekarang kau boleh istirahat. Mata Amber Tyson menatap Marco untuk terakhir kalinya. Lalu ekornya bergerak sekali lagi, bukan lemah, tapi bangga. Pesannya jelas, aku tahu, sudah cukup. Saat cahaya matahari menembus jendela, membanjiri ruangan dengan hangat keemasan, Tyson menutup matanya. Dadanya naik turun, lebih lambat kini, mantap. Ia damai, dikelilingi cinta, akhirnya di rumah. Tak ada yang berbicara. Keheningan yang memenuhi ruangan bukanlah kekosongan, itu kesucian. Marco tetap di sisinya, satu tangan bertumpu lembut di atas dada Tyson. Elena membawa Sofia ke dapur, bukan untuk makanan, tapi untuk memberi Marco momen ini, yang terakhir bersama rekannya. Malam itu dokter hewan menelepon dengan hasil tes terakhir. Dr. Rodriguez berbicara lembut melalui telepon. Itu kanker, Marco. Dimulai dari hati, sekarang menyebar cepat. Marco diam. Kami bisa coba perawatan, tambahnya, tapi dengan semua yang sudah ia lalui, ia ragu. Mungkin tidak akan menambah banyak waktu. Mungkin 6 bulan. Mungkin kurang. Tanpa perawatan, tanya Marco, meski ia sudah tahu jawabannya. Tidak lama akunya. Dan dengan penurunan kondisinya sekarang, dia akan memberitahuku, kata Marco, saat waktunya tiba. Tapi Tyson seperti biasa punya waktunya sendiri. Pukul 5.30 keesokan paginya, alarm Marco berbunyi. Seperti biasa, waktu ritual mereka. Lari pagi, dulu bagian sakral dari ikatan mereka. Dan Tyson melawan segalanya bergerak. Ia bangkit, kaki gemetar. Tubuhnya lemah tapi matanya teguh. Ia melangkah satu kali ke arah pintu. Kau tak perlu melakukannya, kata Marco, berlutut di sampingnya. Tidak lagi, kau sudah pantas istirahat. Tyson menoleh, matanya menatap penuh harap.
Bukan untuk lari, mereka berdua tahu hari-hari itu sudah lewat, tapi untuk sesuatu, kebiasaan, kebersamaan, makna. Maka mereka beradaptasi. Alih-alih lari pagi, Marco dan Tyson kini duduk bersama di teras, diam-diam menyaksikan matahari terbit di balik pegunungan. Ritual lama berubah, tapi ikatan tetap sama. Latihan kini diganti hal baru. Tyson mengawasi saat Marco bekerja dengan anak anjing German Shepherd kecil bernama Hope. Kapten Rios yang membawanya berharap suatu hari Hope bisa mengikuti jejak Tyson. Dia punya potensi, kata Rios, melihat anak anjing itu mengejar bola tenis tersembunyi. Garis keturunannya militer, neneknya bertugas di luar negeri. Tyson mengamatinya dengan tenang. Setiap gerakan ia lacak penuh kewibawaan. Sesekali ia mengeluarkan gonggongan lembut, entah dorongan semangat atau koreksi halus. Saat Hope akhirnya menemukan bola itu, ekor Tyson berdetak pelan dan mantap. Dia sedang mengajarinya, kata Elena kagum, menyerahkan secangkir kopi pada Marco. Bahkan sekarang, dia masih bekerja. Meski persidangan melawan Rico Valdez ditunda sementara Marco pulih, bahaya belum hilang. Rumah mereka masih dijaga ketat. Tapi Tyson telah melatih para penjaga itu sendiri dengan cara yang hanya dia bisa. Satu gonggongan berarti orang dikenal, dua untuk yang asing. Geraman berarti bahaya, dan itu berhasil. 3 minggu setelah kembali ke rumah, Tyson mengeluarkan geraman rendah. Tim keamanan segera bergerak dan menangkap sebuah van yang perlahan mengitari lingkungan. Plat nomor terhubung ke seseorang dalam jaringan kartel Valdez. Tyson telah menggagalkan ancaman lain lagi. Masih menjaga kita, kata Marco, menyelipkan sepotong bacon ke arahnya. Maaf, Dok, tapi dia pantas mendapatkannya. Namun di balik wajah berani itu, Tyson semakin melemah. Kanker terus melanjutkan perangnya yang sunyi di tubuhnya, dan tiap hari membuatnya makin kurus, makin lelah. Ia tidur lebih lama, makan sedikit, dan sering butuh bantuan untuk berdiri. Tapi setiap pagi pukul 5.30, ia ada di sana, menunggu di dekat pintu untuk tugas jaga di beranda. Sofia menghabiskan seluruh sore membacakan cerita untuknya, menceritakan kisah dari taman bermain dan ruang kelas. Suatu hari, ia duduk di sampingnya, suaranya lembut. Kalau kamu sampai di surga, bilang halo ke petugas Chen ya, dan bilang kalau kamu sudah jaga papa dengan sangat baik. Tyson menjilat tangan kecilnya lembut, matanya hangat penuh pengertian. Hari itu datang saat ia tak lagi bisa berdiri. Ia mencoba, ia selalu mencoba, tapi kakinya tak sanggup menopang, dan ia roboh hanya beberapa inci dari ranjangnya. Marco menemukannya di sana, masih berusaha merangkak ke arah pintu. Kau tak perlu, bisik Marco, mengangkat Tyson ke pelukannya. Kita akan bawa matahari terbit ke sini. Mereka memindahkan ranjang Tyson ke dekat jendela. Dari sana, ia masih bisa melihat pegunungan. Hope meringkuk di sampingnya seperti bayangan yang sedang belajar menjadi cahaya. Ekor Tyson bergerak, lemah tapi pasti persetujuan diberikan. Detektif Delgado datang sore itu. Patricia Valdez menerima tawaran pengakuan, 25 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, katanya. Dan sidang Rico dimulai bulan depan. Dengan kesaksianmu dan pengakuannya, dia selesai. Ia berlutut di samping Tyson. Kau berhasil, nah. Kau mengakhiri semua ini. Sore itu, dokter, Rodriguez datang ke rumah. Ia memeriksa Tyson dengan lembut. Setelahnya, ia menatap Marco. Organ tubuhnya mulai gagal. Dia masih bertahan, tapi ia menderita. Dia menunggu kamu. Marco tidak membantah. Ia juga melihatnya. Tyson tak makan selama beberapa hari. Tiap napas adalah perjuangan, tiap kedipan adalah perlawanan. Sang pejuang butuh istirahat, tapi ia menunggu izin. Besok, kata Marco, saat matahari terbit, waktu favoritnya. Malam itu tak ada yang tidur di ranjang mereka. Mereka semua berkumpul di ruang tamu. Marco di lantai di samping Tyson, Elena dan Sofia berbaring di sofa, dan Hope menempel erat pada mentornya.
Mereka menghabiskan waktu dengan berbagi kenangan, tawa bercampur air mata. "Ingat kalkun Thanksgiving itu?" kata Elena, matanya berkaca. Dia menariknya dari meja, lalu pura-pura polos seolah bukan dia pelakunya. "Atau saat dia belajar membuka pintu," tambah Marco. "Dia terus menyelinap ke halaman tetangga buat main sama anak-anak mereka." Sofia tersenyum lebar. Dia nyelamatin rumah bonekaku, diangkat ke lantai atas waktu banjir. Tyson mendengarkan mereka, ekornya bergerak sesekali. Mereka adalah keluarganya, misinya, alasannya. Dan saat sinar pertama pagi menyelinap masuk melalui jendela, Tyson bergerak. Ia membuka matanya. Perlahan, ia menatap satu persatu, Elena, Sofia, bahkan Hope. Akhirnya tatapannya mendarat pada Marco. Marco mendekat, suaranya bergetar. "Kamu hebat, nak. Hebat sekali. Chen pasti bangga. Aku bangga. Sekarang tak apa kalau kau ingin istirahat." Ekor Tyson bergerak sekali, kuat, penuh makna. Lalu ia meletakkan kepalanya di tangan Marco dan menutup matanya tepat saat matahari mengecat pegunungan dengan emas lembut. Ia tak membukanya lagi. 1 tahun kemudian, musim semi kembali ke Colorado, membawa lautan seragam biru memenuhi Taman Memorial K9. Petugas dari 3 negara bagian datang untuk menghormati Tyson. Di tengah taman berdiri sebuah patung perunggu, seekor German Shepherd duduk tegak, telinga siaga, mata abadi yang tak pernah lengah. Tyson selamanya berjaga. Marco Herrera merapikan dasinya, jarinya menyentuh kalung liontin, jejak kaki kecil yang pernah diberikan Elena. Di sampingnya duduk Hope, setenang patung, bulunya yang hitam coklat bersinar di bawah sinar matahari. Baru berusia 18 bulan, dia telah lulus dengan nilai tertinggi di kelas pelatihan K9. Tapi lebih dari penghargaan atau gelar, ia telah belajar pelajaran terpenting dari Tyson tentang kesetiaan, keberanian, dan mempercayai instingnya. "Siap?" tanya Elena sambil membetulkan posisi bayi Leonardo dalam gendongannya. Putra mereka, lahir 3 bulan setelah Tyson tiada, memiliki mata Marco dan senyum Elena. Sofia berdiri bangga di samping mereka, menggenggam map berisi pidato tulis tangannya. Dalam tulisan rapi, ia menulis, "Dia menyelamatkan Papa 2 kali. Sekali dari dikubur, sekali dari racun. Tapi sebenarnya, dia menyelamatkan kita semua setiap hari hanya dengan menjadi Tyson." Kepala polisi Morales maju dan membuka upacara. Saat kerumunan menjadi sunyi, Marco melangkah ke podium dengan Hope berjalan sempurna di sisinya. Di barisan depan duduk Armando Torres, Detektif Delgado, Dr. Rodriguez, dan banyak lainnya yang hidupnya telah disentuh oleh Tyson. "Tyson bukan sekadar anjing K9, buka Marco, suaranya tegas tapi penuh emosi. Dia pelindung, rekan, dan guru. Dia mengajarkan kita arti mengabdi, mencintai tanpa ragu, dan kapan hati lebih penting daripada perintah." Ia berhenti sejenak, mengingat suara cakaran Tyson di peti mati. Darah di atas bendera. Lolongan yang menyelamatkannya dari dikubur, hidup-hidup. "Saat aku di rumah sakit sekarat karena racun, Tyson melakukan apa yang selalu ia lakukan. Dia memilihku. Dia mencicipi cairan antifreeze untuk memastikan, walau tahu itu akan menyakitinya. Tapi dia tetap melakukannya, karena dia tahu dan dia memilih untuk menyelamatkanku." Sofia melangkah maju. Suaranya muda tapi yakin, terdengar jelas ke seluruh taman. "Tyson menunjukkan padaku kalau cinta itu nggak pernah habis," katanya. "Waktu Mama punya adik Leonardo, aku takut nggak ada cinta tersisa buat aku. Tapi Tyson bantu aku melihat bahwa cinta itu kayak cahaya. Semakin kita bagikan, semakin terang buat semua." Air mata mengisi mata para hadirin saat Sofia meletakkan buket kecil di kaki patung. Bunga ungu yang dulu sering dihancurkan Tyson di taman dipasangkan dengan mawar kuning untuk kenangan.
Lalu Kapten Rios naik ke panggung untuk mengumumkan pendirian Tyson Foundation, organisasi baru untuk membantu K9 pensiun mendapatkan perawatan medis dan dukungan yang layak. Tak ada anjing tugas yang boleh ditinggalkan, katanya. Hidup Tyson mengingatkan kita betapa besar pengorbanan mereka. Sekarang giliran kita membalas. Saat pidato usai, Marco berdiri di depan patung. Sang pematung telah menangkap segalanya. Postur Tyson yang siaga, kemiringan kepalanya, dan tatapan mantap yang tak pernah luput. Plakat di bawahnya bertuliskan, Canine Tyson, dia menyelamatkanku 2 kali, selamanya berjaga. Armando Torres muncul di samping Marco, tersenyum lembut. Dukeku meninggal 30 tahun lalu, katanya. Dan aku masih bicara padanya kadang-kadang, hanya karena mereka pergi. Bukan berarti mereka benar-benar hilang, mereka hanya berjaga dari pos yang lain. Tiba-tiba Hope mengangkat kepalanya. Matanya mengikuti sesuatu melintasi taman. Seekor kupu-kupu mendarat lembut di atas patung Tyson. Sayapnya naik turun perlahan di bawah sinar matahari. Ekor Hope bergerak pelan, persis seperti Tyson dulu. Dia melihatnya, bisik Elena berjalan ke samping Marco sambil menggendong bayi Leonardo yang tertidur. Kadang saat dia bekerja, dia menatap ke ruang kosong seolah sedang memeriksa sesuatu atau seseorang. Marco tersenyum, mengingat saat tak lama setelah Tyson pergi, ia menemukan anak anjing Hope duduk di tempat favorit Tyson di beranda saat matahari terbit. Hening, waspada, hadir. Beberapa minggu terakhir itu, katanya, dia masih melatihnya, dia sedang meneruskan semuanya. Di pusat komunitas setelahnya, kisah-kisah tentang Tyson mengalir seperti lagu lama. Para petugas tertawa dan menangis, menceritakan tentang hidung legendarisnya, indera keenamnya terhadap bahaya, dan kelembutannya yang mengejutkan terhadap anak-anak. Bahkan Dr. Dominguez ikut berbicara, masih diliputi rasa takjub. Saya sudah mempelajari begitu banyak kasus, katanya pada sekelompok kecil orang, tapi saya belum pernah melihat yang seperti Tyson. Cara dia mendeteksi cairan antifreeze, bagaimana dia tahu Marco masih hidup di dalam peti mati, ilmu pengetahuan tak bisa menjelaskannya. Tapi Tyson tidak peduli soal sains. Yang dia pedulikan hanyalah menyelamatkan Marco. Malam itu, keluarga Herrera pulang ke rumah. Hope mengambil posnya seperti biasa di beranda. Pos milik Tyson diam dan tenang. Di dalam, Sofia membantu menidurkan bayi Leonardo, sementara Marco dan Elena duduk bersama di sofa tua mereka, membalik halaman album foto penuh kenangan. Ada penyesalan? Tanya Elena, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Tidak, kata Marco, karena Tyson, aku bisa ada di sini bersamamu. Aku bisa melihat Sofia tumbuh besar, menggendong putra kita, menyelesaikan pertempuran. Apa yang harus kusesali? Malam itu, seperti setiap malam, Marco memeriksa setiap pintu dan jendela sebelum tidur. Hope menjalani rutinitasnya, memeriksa setiap ruangan dalam diam, lalu meringkuk di tempat tidurnya, tempat yang dulu jadi tempat tidur Tyson. Dan jika kadang, saat berlari pagi, Marco merasakan kehadiran diam di sisinya, atau jika Elena seolah melihat bayangan di dekat pintu belakang, atau Sofia mendengar bunyi langkah kaki yang familiar di lantai, itu hanyalah Tyson yang masih berjaga. Karena cinta tidak berhenti saat hidup berakhir. Kadang cinta itu hanya terus menjaga mereka yang kita cintai dari tempat yang berbeda. Dan bagi siapapun yang pernah kehilangan teman setia, kisah Tyson adalah bukti bahwa cinta terdalam seringkali meninggalkan jejak paling besar. Berapa banyak dari kita yang pernah menatap mata hewan kesayangan dan merasa jauh di dalam hati bahwa mereka benar-benar melihat kita. Bukan sekadar hewan peliharaan, tapi sahabat yang memahami keheningan kita lebih baik daripada kata-kata. Kisah Tyson mengingatkan kita pada sesuatu yang selalu kita tahu dalam hati, bahwa cinta bukan tentang berapa lama ia bertahan, tapi tentang momen ketika ia hadir sepenuhnya.
Entah itu anjing yang menunggumu pulang setiap malam, kucing yang meringkuk di sampingmu saat dunia terasa berat, atau kuda yang membawamu melewati hari-hari terberat, ikatan ini melampaui bahasa. Mereka menunjukkan bahwa bertambah usia tidak berarti harus berpisah, dan bahwa makna bisa ditemukan dalam sesuatu yang sederhana seperti kibasan ekor atau sentuhan lembut. Tyson mengajarkan kita bahwa tidak semua pahlawan memakai seragam. Ada yang memakai kalung dan meninggalkan jejak lewat tapak berlumpur dan kesetiaan tanpa suara. Pernahkah kamu punya hewan yang mengubah jalan hidupmu dengan cara yang tak terduga? Jika kau punya satu matahari terbit lagi bersama mereka, apa yang akan kau katakan? Kami ingin mendengar ceritamu. Bagikan di kolom komentar. Mari kita rayakan teman-teman setia ini yang telah menunjukkan pada kita berulang kali bahwa cinta tumbuh lebih besar semakin sering kita memberikannya.